Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ridho Rizky Al-Fatih, NPM 2331275. Di sini saya akan menjelaskan materi Branch and Bound. Branch and Bound adalah salah satu metode algoritma untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial. Metode ini menggunakan pendekatan sistem untuk menjelajahi ruang solusi masalah dan menemukan solusi optimal dengan cara mempartisi ruangan solusi ke dalam cabang-cabang dan mengevaluasi cabang-cabang tersebut untuk memutuskan apakah sebuah cabang layak untuk dijajah lebih jauh atau tidak. Komponen utama Branch and Bound. Komponen utama yaitu terdiri dari beberapa elemen penting yang digunakan untuk memecah masalah optimasi kombinasi secara sistematis. Berikut penjelasan masing-masing komponen. Branching yaitu proses cabang. Branching adalah proses membagi ruang solusi menjadi beberapa sub-ruang solusi atau sub-masalah yang lebih kecil. Setiap cabang memiliki sub-masalah yang harus dievaluasi secara terpisah. Proses ini dilakukan untuk menjelajahi semua kemungkinan solusi. Contohnya, dalam masalah knapsack, setiap item bisa dipilih atau tidak dipilih, sehingga ruang solusi dapat bercabang berdasarkan keputusan tersebut. Komponen utama yang kedua yaitu bounding. Penentuan batas. Bounding digunakan untuk menghitung batas atas atau super bound atau batas bawah atau lower bound dari suatu submasalah. Tujuan bounding mengidentifikasi apakah solusi dalam submasalah tersebut bisa lebih baik daripada solusi terbaik yang sudah ditemukan. Jika batas yang dihitung menunjukkan bahwa submasalah tidak mungkin menghasilkan solusi lebih baik, maka submasalah tersebut diabaikan. 3. Pruning. Pruning adalah proses mengabaikan cabang atau submasalah yang tidak relevan atau tidak menjanjikan. Submasalah dipangkas jika, yaitu solusi optimal dari submasalah lebih buruk daripada solusi terbaik saat ini. B. Batas menunjukkan bahwa submasalah tidak akan menghasilkan solusi lebih baik. Pemangkasan ini membantu mengurangi jumlah perhitungan dan penghematan waktu. 4. Heap atau Priority Queue digunakan untuk menyimpan dan mengatur submasalah yang belum diproses. Setiap submasalah dalam antrian memiliki nilai prioritas, biasanya berdasarkan nilai bound. Submasalah dengan prioritas tertinggi akan dievaluasi terlebih dahulu, memastikan bahwa solusi optimal ditemukan secepat mungkin. 5. Incumbent. Incumbent adalah solusi terbaik yang ditemukan sejauh ini selama proses eksplorasi. Setiap kali solusi yang lebih baik ditemukan, incumbent diperbarui. Digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah submasalah lain perlu dieksplorasi lebih lanjut atau dipangkas. Cara kerja Branch and Bound. 1. Mulai dengan ruang solusi lengkap. 2. Hitung bound untuk ruang solusi tersebut. 3. Jika bound tidak memenuhi kriteria optimal, cabang tersebut dipartisi menjadi beberapa submasalah. Submasalah yang layak dieksplorasi disimpan dalam heap atau queue. 5. Ulangi langkah 2-5 hingga seluruh ruang solusi telah dievaluasi atau solusi optimal ditemukan. Contoh masalah yang diselesaikan dengan Branch and Bound yaitu masalah knapsack. 2. Memiliki item dengan nilai dan berat tentu agar total nilai maksimal tanpa melebihi kapasitas. 3. Masalah penjadwalan. 4. Menentukan urutan tugas untuk meminimalkan waktu.
menyelesaikan atau penalti. 5. Traveling salesman problem. 6. Menentukan rute optimal bagi seorang penjual untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke kota asal dengan biaya minimum. Kelebihan brands and bond. 1. Menjamin solusi optimal. Metode ini memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi optimal, karena seluruh ruang solusi dieksplorasi, atau meskipun dengan pruning. 2. Efisien. Dengan pruning, teknik pemangkasan atau pruning membantu mengurangi jumlah node yang harus dievaluasi, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. 3. Fleksibel untuk berbagi masalah. Branch and bound dapat digunakan untuk berbagi masalah optimal kombinatorial seperti traveling salesman problem, concept problem, job search handling problem. 4. Pendekatan sistematis. Metode ini mengeksplorasi ruang solusi secara sistematis, sehingga tidak ada solusi yang terlewat. 5. Contoh untuk masalah kecil hingga menengah. Dalam ruang solusi yang tidak terlalu besar, branch and bound dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Kekurangannya yaitu kombinasi tinggi pada ruang solusi besar. 2. Jika ruang solusi sangat besar, waktu dan memori yang dibutuhkan menjadi lebih sangat besar. 3. Ketergantungan pada bonding. 4. Efektivitas algoritma sangat bergantung pada beberapa baik fungsi bonding yang digunakan. Jika bonding kurang efektif, pruning menjadi minim, sehingga eksplorasi lebih banyak dilakukan. 5. Tidak cocok untuk masalah real time. 6. Karena memerlukan eksplorasi sistematis dari banyak kemungkinan solusi, metode ini biasanya tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan hasil cepat secara real time. 7. Ketergantungan pada struktur masalah. 8. Kinerja algoritma sangat bergantung pada struktur masalah tertentu. Untuk beberapa masalah, ruang solusi yang bercabang tidak mudah direpresentasikan. 9. Konsumsi memori besar. 10. Untuk menyimpan semua node dalam ruang solusi, branch and bound memerlukan memori yang sangat besar. 11. Rentan terhadap combinatorial explosion. 12. Ketika jumlah elemen dalam ruang solusi meningkat, jumlah kombinasi yang mungkin juga meningkat secara eksponensial, sehingga metode ini menjadi tidak praktis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.